Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar sahabat Al-Kismah Channel semuanya? Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua, rahmat, berkah, hidayah. Semoga kita pun dijadikan oleh Rasulullah SAW umatnya yang mencintai dan dicintai oleh beliau. Pada kesempatan video kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kisah yang saya kutip dari ceramah Syekh Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul yang ada di Kalimantan. Alkisah bermula pada zaman dahulu di sebuah desa bernama Bajalhaban di negeri Hadramaut, Yaman. Tersebutlah seorang yang soleh yang dikenal dengan nama Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Beliau adalah seorang wali yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun beliau tidak mengetahui dirinya memiliki keistimewaan seperti itu. Dirinya pun tidak tahu bahwasannya ia adalah seorang waliullah. Beliau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seorang istri yang cerewet sekali. Tapi ini lebih dari yang lain. Setiap hari kerjaannya hanya marah-marah dan ngomel-ngomel. Sedangkan Syekh Abdurrahman Bajalhaban adalah orang yang sabar. Beliau selalu menghadapi istrinya dengan kesabaran. Tidak pernah beliau membalas keburukan dengan keburukan, omelan dengan omelan. Seandainya beliau menghadapi sifat keras istrinya dengan kekerasan pula, maka rumah tangga itu akan menjadi neraka. Suatu saat beliau mempunyai keinginan ingin berkhalwat, menyepi untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sebuah tempat bersama orang-orang yang beribadah. Beliau merasa lebih baik aku beribadah daripada terus-terusan bersama istri yang kerjaannya selalu ngomel mulu. Beliau pun berpamit kepada istrinya dan seperti biasa jawaban istrinya adalah omelan, omelan, dan omelan. Beliau naik ke gunung terdekat dari kotanya, dan di situ beliau menemukan sekelompok orang yang sedang beribadah. Singkat cerita, beliau dapat bergabung bersama mereka dengan syarat harus mau piket mencari makan untuk mereka sebagaimana adat mereka menentukan piket para anggota untuk mencari makan secara bergantian setiap harinya. Ketika pada suatu saat beliau kena giliran piket, beliau bingung harus mencari makanan di mana. Lebih baik aku meminta kepada Allah, kumam beliau dalam hatinya. Tetapi dengan siapakah aku harus bertawasul? Lebih baik aku bertawasul dengan wali yang ditawasuli oleh teman-temanku itu. Meskipun aku tidak tahu siapakah yang mereka tawasuli, kata beliau dalam hati. Maka beliau pun duduk di tempat sepi mengangkat tangan seraya berdoa. Ya Allah, berkat kemuliaan wali yang ditawasuli oleh teman-temanku itu, maka turunkanlah untukku dan teman-temanku makanan yang lezat. Seketika turunlah makanan-makanan yang lezat. Beliau pun kaget serta kagum betapa tinggi kedudukan wali yang ditawasuli oleh teman-temannya, sehingga terkabul doa-doa beliau berkat tawasul dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu teman-teman beliau pun kaget
Ketika beliau datang dengan membawa makanan yang demikian lezat, mereka bertanya, "Bagaimana kamu bisa mendapatkannya?" Beliau pun menceritakan semua kejadian yang beliau alami. Kemudian beliau bertanya, "Siapakah orang yang kalian tawasuli itu?" "Demi Allah, kalau bukan karena bertawasul dengan beliau, belum tentu doaku akan terkabul dengan spontan seperti yang kalian lihat dengan izin Allah." Mereka pun bercerita, "Ketahuilah, di desa Bajalhaban dekat pegunungan ini ada orang yang soleh dan sabar. Beliau memiliki istri yang sangat cerewet. Namun begitu beliau sangat sabar terhadap istrinya dan tidak pernah membalas keburukan istrinya dengan keburukan serupa. Karena kesabarannya inilah Allah mengangkat derajat beliau setinggi-tingginya. Beliau dikenal dengan sebutan Syekh Abdurrahman Bajalhaban. Dan kami selalu bertawasul kepada Allah dengan kemuliaan beliau." Mendengar cerita ini, Syekh Abdurrahman Bajalhaban kaget. Setinggi inikah nilai kesabaran dirinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka beliau pun berpamit pulang ke desanya tanpa mengemukakan alasan yang jelas. Karena beliau menganggap hidup bersabar bersama istri yang cerewet ternyata memiliki nilai lebih besar daripada berkholwat menyepi bersama orang-orang yang beribadah. Dan teman-temannya pun mempersilahkan beliau pulang tanpa mengetahui apa alasan beliau dan siapakah beliau sebenarnya. Karena memang beliau tidak pernah memperkenalkan nama beliau kepada siapapun. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kisah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.